Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kemarin kan kita sudah masuk ke model user ya di sini. Kita lihat ada user, ada login. Nah, kemarin kita udah di sini user. Biar nggak lupa saya jelaskan kembali bahwa user ini adalah tempat di mana ini tempat adalah model ya. Jadi di mana apa nih? Di mana ini memanggil table user ya yang sesuai dengan localhost user ini. Nih, user. Nah, kita panggil di sini gitu. Jadi nanti buat ke sessionnya, dan ini buat ambil ID-nya gitu. Oke. Ini pokoknya gini aja. Karena kalau dijelaskan pasti pusing banget gitu. Ngebayanginnya juga susah banget. Sekarang kita masuk ke login form, itu model kedua. Jadi di sini kita menggunakan dua model. Kita hapus saja. User dan login form. User membuat database-nya, login form buat kita si loginnya gitu ya. Kayak rules-nya atau cara function loginnya. Nah, itu di sini sebenarnya ya. Seperti biasa awali dengan PHP. Ini apa sih, kok ada notifikasi ya? Cek banget. Namespace seperti biasa, app models ya, karena ada di folder models. Untuk menggunakan YI framework tentunya kita menggunakan use YI, lalu use app models user. Nah, kita gunain ini karena nanti kita bakal menggunakan user ini. Karena di sini kita nggak bakal nyantumin table name kita. Jadi kita gak bakal nyentuhin si user ini, si table user ini, karena table user ini ada di model user. Jadi di dalam model yang berbeda. Di sini kita beda lagi. Kalau di user kita pakainya active record. Kalau di sini kita pakainya adalah YI base model. Di sini kita pakai model. Jadi beda. Kelas namanya login form extends model. Kenapa model? Karena kalau model kita nggak bakal langsung bersangkutan dengan database. Sedangkan kalau active record kita bakal langsung dengan si database-nya, table name-nya gitu. Kita langsung mengakses si table name ini. Kalau di sini kita nggak bakal langsung mengakses. Makanya model, karena si active record-nya di user ini gitu. Jadi makanya di sini kita pakai model. Tapi kenapa harus dibedain? Karena biar enak gitu. Kalau di sini khusus rules, berarti di sini khusus buat si table-nya gitu. Ya. Oke, kita masuk, kita buat variabel public username awal-awal. Nah, ini buat input nanti si usernya. User bakal input dua hal nih, username dan password kan. Nah, inilah perbedaan antara model dan active record. Kalau active record itu kita kan langsung mencantumkan table name kan user ini. Berarti kita gak usah buat public username dan public password ini karena langsung ada di fieldnya. Nih di sini langsung ada gitu, sini tuh langsung muncul. Sedangkan kalau kita menggunakan model, ketika nanti kita pakai view-nya itu nggak bakal muncul tuh, jadi error. Nanti kita coba errorkan. Oke, udah itu kita tulis public function apa nih, Tion rules seperti biasa, seperti kemarin aturannya. Turn array ya, return pakai array. Username berarti. Nah, dan password yaitu required, yang berarti ini harus diisi ya, harus diisi. Nah, di sini username dan password ini tuh ngambil dari sini. Kalau kita menggunakan active record karena udah dicantumkan database-nya, maka kita ngambilnya langsung dari sini. Sedangkan kalau ini kita ngambilnya di sini, maka kalau ininya jadi username user misalkan ya, berarti di sini nggak bisa username, tapi ini harus username user gitu. Jadi di sini nyesuainya sama ini, bukan sama field di database ini ya. Sip, lanjut.
udah rules, kita buat function lain lagi, yaitu adalah function login. Pada function login, login. Nah, gini. Sip. Nah, login ini kita nanti bakal gunain di controller login ya. Nanti kita kan bakal buat controller nih. Makanya kita gunain ini. Bentar. Apalagi nih? User ya. Kita buat variabel baru namanya user. Terus kita pakai model sini. Model user. Sip. User find one. Find one berdasarkan username sama enggak sama this username tuh. Jadi ini apa ya, validasi kan. Kita kalau pakai algoritma login tuh kayak gini gitu, logika login tuh. Kita coba jelaskan ya. User, kalau user dan this password sama dengan ya apa ini kok ada mulu notifikasi ya. Password return app user apa lagi nih, user login. Nah, ini adalah sessionnya ya, user. Oke, saya jelaskan. Pertama, di sini kita buat variabel user, di mana variabel ini adalah dari table user. Ini kan namanya di model user ini. Berarti table user ini, si table user nyari satu yang dimana username-nya ini, nih sama dengan this username. Jadi sama dengan si apa namanya, username di sini gitu, sama dengan username yang di input ini sama si username ini sama username ini itu sama, si username di sini ini sama username ini sama gitu ya. Jadi if user, kalau ini benar dan password di sini sama dengan user password, berarti user tuh ini udah ngambil satu baris nih. Ini kan browse gini biasanya. Habisnya ngambil satu baris kan. Ngambil satu baris, udah ada ya ID, username dan password. Kalau sama passwordnya sama password ini sama password yang di sini, berarti returnnya app user login identify user. Yang artinya ini dia bakal ngasih session gitu, ngasih. Jadi kalau misalkan kita ada halaman yang harusnya kita boleh diakses kalau belum login, kita bisa kalau sudah login gitu. Ini namanya session ya. Oke, itu adalah model dari login. Next kita bakal ke ininya, ke controllernya. Karena kalau misalkan kita nggak ke controllernya, nanti kita bakal bisa menampilkan si halamannya. Pas. Kelupaan. Dan ini kalau misalkan berhasil, ini kalau misalkan gagal. Kalau gagal nanti false, yang berarti kalau misalkan kita login dan salah, berarti ya udah diem aja di situ gitu, nggak ngapa-ngapain. Nanti kita coba ya. Oke, itu saja. Mungkin next kita bakal coba kontrolnya. Oke, dadah.